hari ini kita mau mengomentari tentang sound horeg yang lagi heboh. Yang namanya sound horeg itu sampai berparade gitu tadi ya. Iya. Ya, ini namanya sound ini parade sampai menggetarkan rumah-rumahnya orang itu. Kaca-kacanya itu sampai geter-geter Masalah itu. sampai ada yang gentengnya jatuh, ada yang sampai kacanya pecah. Nah, ini pertanyaannya. Apa pandangan Islam terhadap kebisingan yang merugikan orang lain? Nah, itu aja Iya. dulu pertanyaan. Baik, terkait masalah sound horeg ini memang fenomena dewasa ini ya. Lebih dari 100 yang mengajukan kepada Kemenkumham untuk dijadikan sebagai budaya asli Jawa Timur. Sat. Gitu. Merusak rumahnya orang kok Lah iya. dijadikan budaya nih gimana ya? Karena mereka itu tidak melihat merusaknya, tapi keseniannya. Padahal dalam pandangan Islam itu kan harus melihat secara komprehensif, secara syamil, menyeluruh. Kalau hanya dilihat keseniannya saja, terus kemudian sisi lainnya tidak dilihat, ya tentu akan jomplang kalau kemudian menentukan sebuah ketentuan hukum. Begitu. Pertanyaannya nih, Rat. Gimana? Keseniannya di mana? Wong merusak rumahnya orang, ayo. Keseniannya ya dalam pandangan mereka ya, dalam pandangan orang-orang yang suka horeg itu, sound yang berjalan di atas mobil itu dengan kemudian ada tarian-tarian tertentu dan menampilkan budaya-budaya tertentu, itu menurut mereka gitu kan, itu adalah seni. Tarian aurat apa tarian apa ini, Rat? Nah, karena memang menurut mereka tidak melihat, sekali lagi, tidak melihat pada agama. Pokoknya itu menyenangkan bagi mereka, maka itu adalah seni. Iya. Apakah itu menabrak pada rambu-rambu syariat atau tidak, yaitu seni menurut mereka. Makanya sekali lagi kalau ditanya pandangannya dalam Islam itu bagaimana, ya kita harus lihat dulu dudukan permasalahannya. Nah, jadi pada intinya kalau melihat pada keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh Ustadz Muhibbul Aman, di mana beliau adalah seorang ulama besar ya, kalau nggak salah beliau ini alumni Sidogiri juga, ya. Dengan fatwa beliau mengatakan bahwa sound horeg haram. Nah, haramnya itu dari apa? Kan begitu. Kita perlu lihat dulu, horeg itu apa? Sound horeg itu apa? Jadi sound horeg ini menurut penjelasan beberapa pakar, dia adalah sound system dengan nyetel musik sekeras-kerasnya, ditambahi dengan dancer-dancer dengan tarian-tarian yang bahkan lebih menjurus kepada erotis. Dan dilakukan di tengah jalan. Jadi ada ketentuannya memang sound horeg seperti itu. Sehingga kalau kemudian dihubungkan dengan sound di pengajian, maka itu memang ada sisi perbedaannya. Karena di sound pengajian sudah barang tentu tidak ada tariannya, tidak ada melakukan di tengah jalan menggunakan mobil dan begitu kan, ada tersistematis lah. Walaupun nanti kalau pertanyaannya itu spesifik pada suara yang begitu keras, jelas itu tidak diperbolehkan lah. Lebih khusus kepada permasalahan horeg ini, maka menurut kesepakatan ulama yang kontemporer ini yang diprakarsai oleh Ustadz Muhibbul Aman itu hukumnya adalah haram mutlak. Jadi, tapi kenapa kok masih ada kekuatan ulama di dalam memberikan fatwa haram dan yang lainnya itu masih kalah, bahkan 1000 ulama sekalipun masih kalah dengan satu keputusan hukum dari pemerintah. Nah, ini kan. Nah, kalau keputusan hukum dari pemerintah ya, maka sudah barang tentu langsung itu berhenti karena ketika melanggarnya itu dianggap sebagai melanggar, sehingga perlu untuk kemudian ditindak kayak gitu. Milih sekali itu ya tadi berarti ya. Berarti itu yang rusak tidak hanya masyarakatnya ya tadi ya, tetapi juga sistemnya ya, moralnya masyarakat sekarang itu seperti itu ya tadi berarti ya. Sampai ini tadi apa? Ada yang kena serangan jantung gitu, kencengnya itu. Nah, balita itu ada yang anak kecil juga, anak kecil, orang yang sudah tua, lansia, terus kemudian rumahnya rusak, merusak fasilitas umum begitu ya. Padahal di dalam Islam itu ada sebuah konsep la dharara wa la dhirar. Jadi dalam sebuah hadis Rasul menyatakan la dharara wa la dhirar, tidak boleh mendatangkan mara bahaya atau membuat mara bahaya baik untuk diri sendiri ataupun pada orang lain. Walaupun ada yang beralasan bahwa ini kan ada manfaatnya juga sebagai hiburan, ya kan, sebagai kesenian. Emang hiburannya cuma itu aja. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah kemungkaran harus didahulukan, ya, mencegah kerusakan
harus didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Jadi kalau ada dua hal nih, satu mendatangkan mudarat, satu lagi mendatangkan manfaat. Mana yang harus didahulukan? Yang mencegah kerusakan tadi. Itu yang harus didahulukan. Manfaatnya di sini, hiraukan saja, nggak usah dihiraukan saja, biarkan saja. Begitu. Padahal itu ya sudah bikin macet itu kalau ada parade terus memenuhi jalan buat bising. Kalau sampai ada yang kena serangan jantung terus meninggal, Tat. Nah, iya. Ayo, ya apa itu, Tat? Begitu. Yang paling miris itu ketika ada fatwa ini yang bahkan dari Nahdlatul Ulama sekalipun yang kesimpulannya adalah haram mutlak, masih banyak yang tidak terima. Ada yang mengatakan ini dan sebagainya, menghina ulama tersebut, bahkan merendahkan bahkan dengan sangat beraninya di media sosial. Ya tentu sangat miris sekali. Begitu. Jadi ada ulama yang memang punya keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tapi kemudian direndahkan karena menyinggung kebudayaan atau kesenian yang memang dia minatin. Ada, saya baca tadi berita, dia memang pengusaha sound horeg gitu. Jadi dia menyewakan sound segala macam. Itu katanya gini, kapan Indonesianya bisa maju kalau orang-orangnya saja sibuk mikirin halal dan haram. Gimana itu? Oh, memang kita hidup itu harus sesuai dengan ketentuan halal haram. Lah, itu cara berpikirnya gimana itu? Ya, seperti itulah. Cara berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan agama. Itulah kapitalisme. Jadi dia yang wes pokoknya dapat uang wes terserah gitu kan. Urusan agama halal haram itu belakangan. Kayaknya yang haram aja sulit apalagi yang halal gitu. Mungkin kayaknya enak korupsi aja mungkin ya. Ada yang bilang gitu. Korupsi haram tapi ini korupsi halal tapi ini haram. Dasar kiai ini gitu kan. Itu. Nah, padahal siapa yang bilang korupsi halal? Nggak ada lah. Karena dia hanya jadi pembenaran gitu aja. Nasihat untuk netizen Konoha sama netizen Wakanda ini, Tat. Bukan warga Indonesia loh, Tat. Nasihatnya apa ini, Tat, yang terakhir ya, Tat? Menyukai sebuah kesenian itu adalah manusiawi. Siapa kira-kira dari manusia ini yang tidak suka pada keindahan? Saya suka pada keindahan, antum juga suka keindahan, semuanya suka pada keindahan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah keindahannya itu selaras nggak dengan ketentuan Islam. Kan begitu? Kalau sekiranya selaras dengan Islam, oke, lanjutkan. No problem. Misalkan dia suka pada keindahan tulis-menulis, kaligrafi misalnya. Atau dia suka keindahan bagaimana gunung diciptakan oleh Allah, pantai dan yang lainnya. Kalau selaras dengan Islam, itu boleh. Tapi kalau kemudian hal-hal yang maksiat, ya menunjukkan dosa, lalu kemudian dijadikan sebagai kesenian, ya kan, seperti tari-tari tadi, ya dengan erotis bahkan ya, menampakkan ini dan itu, ya jelas itu bertentangan dengan syariat, ya tidak boleh untuk kemudian disenangi, apalagi untuk kemudian diikuti, apalagi nanti disawer ya. Nah, apalagi itu dia.